Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Ngidiatul Munawaroh, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Tempurjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 25410408136. Pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Tempurjo pada kelas 5 dengan tema zakat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa dan surat pendek. Nanti doanya dipimpin sama ketua kelas. Silakan Mas Erik dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya membaca surat pendek. Kali ini kita akan membaca surah Al-Maun. Yuk kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang berdiri kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali.
Sebelum Bu Guru mulai pelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran. Semangat, Bu Guru akan memberikan kalian sebuah tepuk. Pasti kalian sangat familiar dengan lagunya ya. Kita pakai lagu Tepuk Sakinah, cuman diganti kata-katanya. Silakan lihat di depan, coba ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Pinter. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi zakat. Ya, zakat itu apa? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah biar kalian bisa mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, biar kalian juga bisa mengetahui contoh yang baik dalam menunaikan zakat, dan juga kalian bisa merencanakan serta menjalankan kegiatan zakat dengan baik setiap tahunnya. Bu Guru akan membagikan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar kalian. Kalian lebih suka menggunakan gambar, atau lebih suka mendengarkan, atau lebih suka menulis. Nanti Bu Guru akan mengetahuinya ya. Jadi silahkan dikerjakan. Jangan lupa identitasnya diisi. Belum? Ya, kalau sudah salah satu mengumpulkan, Mas Hanif minta tolong dikumpulkan jadi satu ya, dikumpulkan jadi satu. Apakah kalian pernah melihat orang yang zakat di rumah? Biasanya kalian lihatnya di mana biasanya? Orang yang melaksanakan zakat di rumah siapa? Rumah Pak Ustadz. Terus ada lagi? Rumah anak yatim. Terus? Rumah fakir miskin. Ada yang pernah melihat di masjid? Ada. Di musola? Ada. Zakat itu bisa dilakukan di mana saja, yang penting tepat sasarannya ya. Kemudian biasanya nih yang kalian tahu, zakat itu setelah dikumpulkan jadi satu, itu kemudian diberikan kepada siapa aja? Yang kalian tahu? Masyarakat yang membutuhkan, terus fakir miskin, anak yatim ya. Hari ini kita akan belajar ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau namanya asnaf ya. Lalu ada sebuah ilustrasi tentang permasalahan zakat ya. Nih ilustrasinya, bisa terlihat jelas enggak? Yes. Coba dibaca dulu, dibaca, dipahami, sudah? Nah, ada sebuah masalah, masalahnya adalah di sebuah keluarga yang di dalamnya ada seorang ayah, ibu, dan satu anak. Mereka bingung mau membayar zakat. Kenapa kok bingung? Karena persediaan beras di rumah mereka hanya cukup untuk makan seluruh anggota keluarga. Kemudian mereka ragu siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara membayar zakat fitrah dengan benar. Itu permasalahan mereka. Nah, berdasarkan tes diagnostik tadi, Bu Guru akan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya dan minat belajar masing-masing. Setelah Bu Guru kelompokkan itu, ada yang minat dengan cara melihat gambar, ada yang dengan cara mendengarkan suara, ada yang gambar dan harus juga dengan suara ya. Jadi Bu Guru akan mengelompokkan kalian berdasarkan gaya dan minat belajar. Untuk kelompok audio ada Ahmad Hanif, David Setiawan, Azmi, sama Zumar Mustafa.
Untuk kelompok visual ada Anissa Julia, Ifti Asila Sanum, Kurnia Salsabila, dan Isna Nur Asifa. Untuk kelompok audiovisual ada Anissa Putri, Gania Aska, Nur Aziza, dan Rizka Aprilia. Sudah ya, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Nanti silakan dikerjakan bersama-sama. Ini lembar kerjanya. Silakan, ini kelompok. Ini Mbak Salsa. Ini Bu Guru juga akan membagikan Chromebook beserta dengan buku. Tujuannya adalah nanti ini sebagai sumber kalian dalam memecahkan masalah yang ada di depan tadi. Kalian bisa cari, bisa melalui Chromebook, bisa juga melihat di buku, ya. Ya, sebentar. Kalau ada yang kurang jelas di lembar kerjanya nanti bisa ditanyakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Itu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dari soal-soal atau masalah yang ada. Mungkin ada yang belum dipahami, silahkan bertanya sama Bu Guru ya. Dikerjakan bersama-sama, diskusi. Kalau miskin apa kan fakir sendiri, miskin sendiri kan? Fakir itu artinya apa? Miskin itu artinya apa? Oh. Sudah selesai belum? Oke, kalau sudah berarti nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya di depan ya. Bersama-sama maju semua. Bu Guru mulai dari kelompok 6 dulu. Yuk silakan kelompok 6 maju. Perhatikan yang lain, perhatikan. Salam dulu yuk. Diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar ya, berdasarkan masalah. Orang-orang yang berhak menerima zakat sebutkan 8 golongan. Fakir, miskin, keluarga tersebut masuk dalam golongan yang mana? Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Silahkan kembali. Sekarang kelompok 5, ayo satu maju semua. Satu kelompok maju semua. Yang lain diperhatikan ya, kalau ada temannya maju ya. Ayo dimulai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca. Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, apakah keluarga tersebut wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat disebutkan 8.
yaitu fakir miskin, amil, mualaf. Keluarga tersebut masuk dalam golongan yang mana? Miskin. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ayo kelompok 4, maju kelompok 4. Dengarkan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, apakah keluarga tersebut wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Ya, yang lain didengarkan. Apakah golongan orang yang berhak menerima zakat? Sebutkan. Mas Irul, didengarkan. Mu'alaf, tahrim, ibnu sabil, musafir. Keluarga tersebut masuk dalam golongan yang mana? Jawabannya miskin yang membutuhkan dan menerima zakat. Sudah? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Ya, Pak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, apakah keluarga tersebut wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Sebutkan. Ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, korim, sabilillah, ibnu sabil. Keluarga tersebut masuk dalam golongan yang mana? Fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara miskin adalah orang yang punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Setelah berdiskusi tadi, Bu Guru akan mengulang kembali dari apa yang sudah kalian cari tadi ya. Nah, zakat itu adalah apa? Mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat. Jenis-jenis zakat, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang kita keluarkan setiap tahun untuk menyempurnakan puasa Ramadan, ya kan? Biasanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Untuk zakat mal adalah zakat harta. Diberikannya boleh kapan saja selama harta kita sudah mencapai jumlah dan waktu yang ditentukan atau haulnya minimal 1 tahun. Zakat mal itu bisa berupa uang ataupun barang. Adapun zakat-zakat tadi setelah dikumpulkan atau kita juga bisa langsung menyalurkannya kepada 8 golongan penerima zakat atau asnaf. Yang pertama yaitu fakir, orang yang tidak memiliki harta dan juga penghasilan, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan atau penghasilan. Yang kedua ada miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga ada amil, yaitu petugas yang mengelola zakat atau panitia yang mengumpulkan zakat, ya. Itu berhak menerima setelah fakir dan miskin terpenuhi, baru ya amil. Yang keempat
ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada riqab atau hamba sahaya yang ingin dimerdekakan. Yang keenam ada gharim, yaitu orang yang memiliki hutang demi kebaikan tapi belum bisa untuk melunasi, itu namanya gharim. Golongan yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya kita lagi belajar di luar kota dan membutuhkan makanan, nah itu berhak menerima zakat. Yang kedelapan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Begitu ya, paham? Nah, apabila sudah paham, Bu Guru punya sebuah lagu. Nah, namanya lagu tentang zakat. 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang membayar zakat, rukun Islam keempat yang wajib dilakukan. Zakat dibagi dua, zakat fitrah, zakat mal. Harus cukup masa haul hisabnya. Syarat wajib zakat ada 8 golongan yang menerima zakat: fakir, miskin, ibnu sabil, amil, mu'alaf, gharim. Pengertian zakat itu apa? Sudah sini? Ya, sudah selesai. Ya, makasih ya. Nah, berdasarkan pembelajaran tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk orang lain. Membayar zakat hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu ya. Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? 8. Apa saja? Fakir, miskin, ibnu sabil, amil, mu'alaf, gharim, hamba sahaya, dan fisabilillah. Baik, berarti Bu Guru anggap kalian sudah paham semua ya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah senang? Bahagia? Ngantuk tidak? Ngantuk? Tidak. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang perjuangan Rasulullah. Jadi nanti di rumah jangan lupa untuk materinya dibaca-baca dulu ya. Bu Guru tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.